Sungguh Kau selalu ada bagi kami, menyertai kami sebagai gembala yang satu-satunya yang agung, yang sejati, yang benar. Tuhan, kami seringkali melihat manusia dengan segala tingkah laku dan juga kecenderungan hatinya dalam dosa. Dan bukan hanya mereka termasuk dalam hati kami yang sebelum diberikan satu kemenangan besar dan dilepaskan dengan diberikan tubuh yang baru, maka seumur hidup kami akan berjuang dalam peperangan rohani. Kami berjuang terus supaya kami melihat pintu yang terbuka itu. Dan kalau pintu itu Tuhan, Engkau memberikan sikap dan reaksi serta tanggung jawab yang begitu indah, sehingga kami mendapatkan satu interaksi, satu hidup yang dipimpin dengan wajah kekuatan serta langkah-langkah-Mu. Kami merasakan hadirat Tuhan pada saat kami jauh berada dari kelimpahan berkat yang Kau berikan pada kami, di dalam kemiskinan rohani kami, di dalam kebangkrutan akan seluruh jiwa kami. Kami mencari bukan hadirat-Mu Tuhan, kami mencari hadirat kegelapan itu. Seolah-olah kami mendapatkan jawaban yang begitu singkat, baik itu untuk permasalahan apapun yang menimpa pada kami, tetapi pada akhirnya ujungnya membawa kami dalam maut. Kami dijebak dan kami akhirnya tidak mampu keluar dari tempat itu. Dan disitulah Tuhan kami berteriak, kami berseru, dan Engkau mengatakan, akulah gembala yang baik. Kami bersyukur Tuhan karena tongkat dan gadamu tidak pernah tinggalkan kami. Dengan kekuatan dan ajaran-Mu, dengan teguran dan kasih-Mu yang hangat itu, kami mendapatkan sosok pribadi yang sempurna, karena Engkaulah Tuhan kami yang menjadi manusia. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hari ini hati yang sungguh-sungguh bisa menaati, mendengarkan akan rahasia besar. Engkau sebagai gembala yang baik itu, gembala yang kekal, gembala yang mengerti, dan sekaligus Engkaulah anak domba Paskah. Engkau yang memberikan nyawa bagi kami, dan Engkau yang mengambilnya dan memenangkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin dengan Roh-Mu, sehingga kelemah lembutan, ketaatan, kerendahan hati ada dalam jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa. Amin. Kita akan membuka Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 10 ayat yang pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Jadi jelas ya, ia adalah gembala domba. Ketiga, Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Jadi murid-murid tidak tahu apa sih maksudnya. Nah, saya akan bahas apa maksudnya itu ya. 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Saudara, dikatakan akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi bukan pintu yang lain ya. Pintu ke domba, bukan pintu ke dunia. Pintu ke domba. Jadi orang bisa masuk dalam kumpulan anak-anak Tuhan atau domba-domba itu harus ada izin dan melalui pintu ini.
Dan tidak boleh ada seorang pun yang bisa masuk sana kecuali pencuri dan perampok. Jadi bisa masuk mereka? Bisa, tetapi tidak sah. Betul ya? Yang masuk melalui pintu ini tidak mungkin tidak sah. Pasti gembala, penjaga-penjaga, dan domba-domba itu. Tetapi yang di luar jalur ini, nah itu pasti perampok, pembinasa, dan penipu, pembohong, pendusta. Gembala-gembala palsu. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Jadi maka kata Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Jadi tidak mengenal, tidak mendengarkan, tidak mengikuti, tidak taat. 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dia akan mendapatkan hidup yang kekal, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput, menunjukkan hidup penuh dengan damai sejahtera. 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang sebagai gembala yang baik, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup itu dalam kelimpahan. Bukan hanya hidup, cuma hidup dalam selamat, tidak. Keselamatanmu itu keselamatan yang berlimpah-limpah. Mau jadi orang Kristen, hidupmu pasti berlimpah. Tuh Pak, hidup saya kok gak berlimpah-limpah? Kurang terus. Berarti kamu Kristennya Kristen palsu lagi. Kalau hidup Kristen pasti limpah. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kelimpahan. Yesus tidak pernah mengasihi kita dengan batas-batas yang diatur oleh Dia. Nah, Tuhan mengatakan cintailah, kasihlah Allah Tuhanmu dengan selimpah-limpahnya, segenap seluruhnya. Nah, banyak orang tidak mau melakukan mencintai Tuhan dengan segenap hati, maka tidak bisa hidupnya limpah. Rahasia kelimpahan itu adalah rahasia ketaatan. Seluruh hidup diberikan seutuhnya untuk Tuhan. Jika saudara tidak pernah maju dan melangkah ke sana, saudara akan seperti orang-orang yang di dunia itu, penuh dengan keluhan, penuh dengan kerutu, penuh dengan sumut-sumut, sama. Tapi kalau saudara tahu rahasia melangkah dalam hidup yang kekal, yang hidup bukan hanya diselamatkan, tetapi juga hidup yang akan dipakai Tuhan dengan limpah. Dan disitulah ada satu rahasia. Apa itu? Saudara akan mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup, jiwa, dan kekuatan. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa dan hidup. Terus, apakah Yesus melakukan itu, Pak? Bukan hanya melakukan, Dia serahkan nyawanya. Gembala yang baik itu adalah menyerahkan nyawanya. Dia bukan hanya melakukan untuk demi apa yang dilakukan, diminta orang lain, atau dilihat pada dirinya kemampuan dirinya, bukan. Seutuhnya Dia serahkan pada kehendak Bapanya. Nah, itulah pintu yang Tuhan bangun untuk kita. Itulah rahasia di mana kita bisa memiliki hidup yang kekal, bukan karena cara kita, bukan karena kelakuan kita, bukan karena apa yang menjadi ukuran-ukuran secara manusia, bukan. Tapi kita diberikan hidup yang kekal itu karena Tuhan pecahkan dirinya sebagai pintu untuk membuka hidup yang kekal untuk kita. Itu adalah anugerah. Kalau kita sudah masuk dalam anugerah, kita ada jalur pintu, jalan keselamatan, jalan kebenaran, jalan kehidupan. Maka kita tidak mungkin keluar dari jalan itu. Roh kita akan dituntun oleh Roh Tuhan. Tiap hari sebagai gembala yang agung, Dia menyertai kita, Dia menuntun kita. Memang hidup kita, daging kita, keduniawian kita terlalu terus-menerus untuk keluar dari jalur kehendak Tuhan. Tapi gembala yang agung itu, yang baik itu setia. Kalau dia tidak setia, habislah kita. Kalau dia tidak sabar, maka hancurlah kita. Tapi dia adalah gembala yang baik. Bukan hanya baik karena memberikan sesuatu, bukan. Dia baik karena Dia tahu jiwa kita, Dia tahu pergumulan kita, Dia menjadi seperti kita, Dia mati dan hidup untuk kita. Nah, saudara, kita belajar hari ini. Nah, saudara, ada satu rahasia yang dikatakan Tuhan Yesus, katakan, inilah perumpamaan yang murid-muridnya tidak bisa mengerti.
Kenapa murid-murid tidak bisa mengerti? Karena murid-murid belum memiliki hati gembala. Murid-murid belum memiliki langkah seperti langkah Tuhan, sikap seperti Tuhan, memiliki pintu seperti hati Tuhan. Murid-murid masih menginginkan hidup mereka itu berada di puncak, berada di tempat-tempat yang mereka inginkan. Mereka ingin di sebelah kanan Tuhan Yesus, di sebelah kiri Tuhan Yesus. Mereka menginginkan kedudukan-kedudukan seperti itu. Mereka menginginkan fasilitas-fasilitas, dan mereka menuntut Tuhan seperti Petrus. Aku sudah meninggalkan semua, aku dapat apa sih? Banyak orang seperti itu. Saya itu sudah menjadi Kristen sudah puluhan tahun, mana gak ada perubahan hidup saya. Jangan salahkan soal hidupmu, tapi karena kamu tidak mau melangkah dalam kasih Allah itu, kamu tidak mau meninggalkan hidup dunia itu, sehingga kamu berjalan seolah-olah kamu di dalam iman Kristen, tetapi sebenarnya engkau tidak pernah mengenal Tuhan. Nah, kita akan belajar hari ini. Nah, saudara, jadi ada jalur yang sah yang Tuhan berikan, dan ada jalan yang meloncat tembok, yang memanjat tembok yang tidak sah. Nah, saudara, kenapa Yesus mengatakan ini? Saudara perhatikan baik-baik, kenapa dia di tengah-tengah kitab Injil itu yang begitu indah ya? Injil Yohanes itu di tengah-tengah. Kalau kita lihat Injil Yohanes itu pasalnya berapa? Tidak lebih 28 seperti Matius, 21. Dan di tengah-tengah persis itu dia menyatakan dirinya sebagai gembala. Jadi the center of Gospel of Johannes. Dari Injil Yohanes itu senternya adalah Kristus yang menjadi gembala. Kristus yang mengerti hati domba-dombanya. Kristus yang mengenal bagaimana satu persatu nama mereka. Mengenal nama bukan hanya mengenal, oh dia namanya, bukan. Mengenal itu artinya dia tahu pergumulan hidup kita. Dia mengerti hati kita yang terdalam, bagaimana kita jatuh, bagaimana kita lemah. Dia tahu betul-betul dan tahu bagaimana mengobati, menarik kita keluar dari dunia kegelapan kita. Itu artinya Tuhan mengenal domba-dombanya. Dan setiap nama dipanggil oleh dia. Jadi artinya gembala yang baik mengenal domba-domba yang taat pada suara gembala. Satu persatu namanya dia tahu, dan sudah dia ciptakan nama itu. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah tahu siapa kita dan nama kita. Sebelum engkau lahir, sebelum dunia ada, engkau sudah dipilih oleh Tuhan. Berarti Tuhan tahu bagaimana kita lahir, bagaimana kita diberi nama. Tuhan tahu siapa yang merancang itu semua, Tuhan sendiri. Dan itulah gembala yang lebih daripada gembala manusia. Nah, saudara, kita melihat bahwa apa yang terjadi dengan kehidupan mereka. Kenapa Yesus memberikan satu center, bahwa kekuatan daripada hidup yang dilihat oleh Injil Yohanes adalah bagaimana sikap Tuhan Yesus yang punya pintu sebagai gembala yang baik itu. Dia membuka hatinya yang begitu mengerti, dan kemudian dipisahkan oleh Yohanes. Karena kitab Yohanes adalah kitab yang memisahkan tentang dua hati manusia, hati yang gelap dan hati yang terang. Hati yang dipimpin oleh kedagingan dan hati yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Hati yang selalu mencari kebenaran, hati yang selalu melarikan diri dari Allah. Hati yang mencari Allah, hati yang menghindari kebenaran. Hati yang merancang semua kebaikan untuk Tuhan, untuk kemuliaannya. Tapi ada hati yang selalu merancang membunuh dan terus akan menghajar Tuhan Yesus. Nah, saudara, ini hati ini dipaparkan oleh Yohanes. Sikap-sikap yang seperti itu. Coba kita perhatikan baik-baik. Kita belajar sikap seorang gembala dan bagaimanakah Yesus membandingkan dirinya dengan orang-orang di sekelilingnya. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Saudara, perhatikan baik-baik. Prinsip hidup Tuhan Yesus adalah prinsip dia menjadi manusia sepenuhnya. Karena dia mengasihi manusia, karena Allah mengasihi manusia, karena Allah mencintai manusia dengan segenap hati Tuhan, maka Tuhan harus menjadi manusia dengan segenap hati manusia. Sudah ada tulisan dari Bapak-Bapak Puritan, Reform Puritan, yang mengatakan satu kalimat, when you know about Christ, all sum up. Sum up itu artinya semua itu dirangkum semua, hanya satu kalimat. Sudah, apa maksudnya? Dan hanya Yesuslah yang membuka misteri Allah, dan hanya melalui Yesuslah
seluruh pengajaran dibuka dengan sejelas-jelasnya. Tentang neraka tidak pernah ada nabi mengajar neraka. Tentang surga tidak ada nabi mengajar surga. Tentang hidup yang kekal tidak ada nabi yang memberikan hidup kekal. Tentang kebenaran tidak ada nabi yang bisa mengajar itu. Kenapa? Dia membuka rahasia itu dan dia paparkan, dan dia menjadi manusia. Dia berdiri di bukit itu. Dia memberikan etika kerajaan Allah. Saudara, harus diikuti. Berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan, karena engkaulah memiliki kerajaan Allah. Semua orang melihat miskin itu jelek, miskin itu aduh. Tuhan Yesus mengajar miskin itu adalah hati Tuhan. Semua kaget semua. Ini ajaran apa ya? Dunia itu mencari kaya, hebat, menjadi kepala jangan jadi ekor. Kan gitu ngajarin. Saudara, Tuhan Yesus tidak ngajar demikian. Sangkalilah dirimu, tinggalkan kekayaan, tinggalkan dunia, pikulah salib, ikutlah aku. Waduh, mana ini ajaran Tuhan Yesus ini? Bagaimana ini bisa mengikuti dia kayak gini? Saudara, yang mikul salib biar orang lain lah. Kalau anak mikul salib, mamanya juga mikul salib lah. Anaknya santai-santai, mamanya suruh kerja, kan mikul salib orang tua. Betul kan? Kocok mati orang tuanya, oh gitu, anaknya santai-santai. Beli iPad mah, nggak pernah kerja minta iPad. Harganya 15 juta, 10 juta. Kan enak anak itu kan? Menyalibkan mamanya, menyalibkan papanya. Papanya setengah mati saat kenapa di kantor mati, terus kemudian papa itu nyusahin orang dulu. Sudah kerja untuk dia, waktu mati mau kena kanker, nyusahin orang, udah nggak usah disuntik, biarin aja mati. Wah, ada anak seperti itu, saudara. Bagaimana bisa punya hati seperti ini? Jadi Yesus mencintai manusia bukan mencintai biasa. Allah mencintai manusia dengan sepenuh hati. Allah mencintai manusia. Allah betul-betul menjadi manusia. Itulah cinta Allah kepada manusia yang paling puncak. Maka Tuhan mengatakan pada setiap manusia yang ingin mendapatkan rahasia ini, engkau harus mencintai aku dengan segenap hati dan jiwamu. Kenapa? Karena aku mencintai engkau tidak setengah hati, segenap hati jiwaku. Aku berikan anakku Yesus Kristus mati bagimu. Saudara, kita tidak mungkin mencintai Tuhan setengah hati, asal-asalan tidak mungkin. Saudara, Tuhan karena mencintai engkau dengan segenap hati, yang paling dia kasih anaknya itu diberikan padamu. Maka Abraham diminta, Abraham sebagai gembala, Abraham, Ishak, Yakub sebagai gembala. Yusuf gak sempat jadi gembala karena dia ditawan seumur hidupnya. Kemudian Musa jadi gembala, Daud gembala, Yeremia gembala, Amos gembala. Hampir dalam perjanjian lama tokoh-tokoh semua itu separuh lebih itu gembala. Kenapa harus seperti itu? Saudara, ini adalah keajaiban. Dan kenapa Yesus katakan akulah gembala, bukan Daud, bukan Abraham, bukan Ishak. I am the good shepherd. Saudara, waktu Tuhan mengatakan akulah gembala yang baik, bukan Abraham, bukan Daud, bukan Musa. Bangsa Israel menjunjung tinggi Musa, bukan dia gembalamu. Akulah gembalamu. Musa sudah kamu tolak, Daud sudah kamu tolak. Saudara, disitulah Tuhan mengatakan satu kekuatan yang luar biasa. Gembala yang baik menjadi manusia, serahkan jiwa raganya, mati untuk manusia. Dan itulah satu tanda seorang gembala yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jadi Yesus memberikan teladan kepada Petrus, kepada Thomas, kepada Yohanes, Yakobus, seluruh murid-muridnya. Engkau lihat aku sebagai gembala dan aku utus engkau menjadi penjala manusia. Gembalakanlah domba-dombaku. Surah dari awal Yohanes dibuka dengan hati gembala yang begitu mengerti manusia, ditutup dengan perintah kepada Petrus untuk mengembalikan seluruh umatnya. Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus mempunyai tanggung jawab bukan hanya zaman itu. Petrus punya tanggung jawab seluruh zaman akan melihat bagaimana Petrus menggembalakan domba-dombanya. Petrus dididik oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia merasakan bagaimana menyakiti hati Tuhan dengan sangkalan yang dia lakukan. Dia menyangkali Tuhan. Dia melarikan diri
Bagaimana mungkin gembala itu diserahkan pada saya? Gembalakanlah domba-dombaku. Bagaimana gembalakanlah domba-dombaku? Petrus, betulkah kamu mencintai aku? Oh betul Tuhan, betul. Betul kamu mencintai aku? Iya Tuhan, betul. Dalam percakapan itu, seorang ahli sastra, seorang ahli bahasa Yunani, seorang ahli bahasa Aramik mengatakan percakapan Yesus dengan Petrus itu bukan percakapan antara A dengan B, dialog A dan B, pembicaraan cuma biasa. Itu pembicaraan begitu dalam, pembicaraan antara jiwa dengan jiwa. Bagaimana Petrus menjawab dan akhirnya Tuhan merendahkan dan membawa kasih yang agape menjadi kasih yang cuma filial. Artinya apa? Jangan kamu mengasihi aku, Petrus, dengan kasih dari Allah tidak mungkin kau lakukan. Aku memberikan engkau kasih aku seperti manusia yang lain. Kamu tidak bisa mengasihi aku. Itu artinya semua. Dari percakapan itu ada sesuatu yang luar biasa. Hati gembala dari Petrus. Bagaimana dituntut oleh kamu bisa mengasihi dengan kasih Allah? Tuhan, aku tahu mencintai engkau. Mana bisa? Sampai akhirnya Tuhan mengatakan, betul, gak mungkin bisa. Apakah kamu mencintai aku dengan kasih sesama manusia? Petrus diberitahu oleh Tuhan, betul gak kamu mengasihi aku dengan sesama manusia? Kau kasih Allah gak bisa. Betul gak kamu mengasihi aku sebagai sahabatmu? Dan Petrus tahu dia gagal. Dia menangis. Dia berseru pada Tuhan, Tuhan, kau tahu bagaimana aku mencintai engkau. Cinta yang penuh keterbatasan, cinta yang tidak mempunyai satu fondasi dasar dan kekuatan diri, cinta yang tidak mempunyai akar dalam kasih Allah. Cinta dengan kekuatanku Tuhan, aku gak bisa. Saudara, Tuhan mengatakan, apakah kau mencintai aku secara cinta manusia? Betul gak kamu bisa cinta aku hanya seperti ibumu? Kau bisa cinta aku gak? Seperti anakmu kau bisa cinta aku gak? Enggak bisa. Bagaimana mungkin kau menjadi gembala? Bagaimana mungkin kita menjadi seorang pendeta, seorang pemimpin gereja, jika Allah itu kita kalahkan dengan cinta kita pada anak kita? Saudara, kalimat itu persis diberikan kepada Petrus. Petrus katakan, Tuhan, istriku tak tinggal, anakku tak tinggal, mertua tak tinggal, semua tak tinggal, kerjaanku tak tinggal. Aku itu engkau dapat apa? Dulu waktu dia menjadi gembala, kalau modelnya seperti ini, itu gembala ego semua. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan dalam segala kegagalan, dia tahu apa arti gembala. Saudara, itu adalah satu sukacita yang luar biasa. Jadi waktu Tuhan mengatakan, jangankan kau mengasihi aku dengan kasih Allah, dengan kasih yang untuk anakmu saja, untuk mamamu, untuk mertuamu, kamu gak bisa mengasihi aku, Petrus. Kamu menyangkali aku. Saudara, gembala yang baik bukan ditentukan dari betapa baiknya respon, bukan. Tapi gembala yang baik punya hati yang dibuka, pintu hatinya kepada Petrus. Dan pada saat kau sadar bagaimana engkau bisa mengasihi aku, bagaimana engkau bisa mencintai aku, dan engkau gagal di sana, Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-domba. Jadi seorang gembala harus tahu bagaimana dia gagal di bawah, baru dia tahu bagaimana mengatur orang gagal dalam hidup dia. Saudara, saya seringkali mengatakan, jika kamu gagal di satu tempat, jangan pernah melarikan diri, dan kamu harus bangkit di tempat itu. Kalau kamu menghindar, kamu gagal terus dalam hidupmu. Tapi jika kamu gagal di tempat itu dan kamu berjuang dengan kuasa kasih Allah, aku tahu Tuhan, aku tidak berhasil, dan kamu berdiri di sana dan kamu memandang Tuhan, karena engkaulah harapanku, maka Tuhan angkat engkau, mengubahkan hidupmu, dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Surah ini semua ada dalam sejarah manusia. General MacArthur, John Newton, John Patton, Thomas Watson, dan begitu banyak ratusan ribuan orang diubahkan oleh Tuhan, termasuk John Sun, Martin Luther, diubahkan oleh Tuhan. Surah inilah hati gembala. Kita melihat pasal yang kedua. Ya, secara singkat saja, saya tidak bahas karena ibadah 1 dan 2 saya bahas. Saya lebih bahas akan pasal yang ke-9 dan ke atas. Perkawinan di Kana. Saudara, bagaimanakah sikap daripada seorang Maria dan dibandingkan oleh Tuhan Yesus dengan sikap Nikodemus?
dan disamakan dengan sikap perempuan Samaria. Waktu Maria melihat ada sesuatu aib dalam seluruh upacara perkawinan itu. Kenapa aib? Karena minuman anggurnya habis. Oh, itu malu sekali itu. Sangat memalukan. Terus Maria melihat anaknya yang ajaib ini, yang disembah oleh raja-raja. Dia teringat, wah ini anak saya ini pasti bisa nolongi saya. Dia datang pada anaknya dan dia meminta tolong kepada anaknya. Kamu tahu anggurnya habis, anakku. Lalu siapa? Saudara, dia mengatakan, kamu gak punya hak menentukan aku berbuat apa dan kapan. Jadi dia beritahu mamanya, saatku belum tiba. Bukan kamu tentukan saya tentukan kamu. Allah itu tidak bisa ditentukan oleh manusia. Manusia ditentukan oleh Allah. Allah menentukan manusia. Jadi dia katakan, ibu, waktuku belum tiba. Ibu bukan mama, ibu itu wanita. Yesus tahu dia berdiri di mana. Dia anggap dia anaknya, bukan. Aku ini Allahmu, tahu nggak? Ini Allah. Kamu jangan atur saya. Saudara-saudara perhatikan, kalau saudara mengerti akan inkarnasi itu dengan satu rahasia misteri yang luar biasa, saudara akan diberkati Tuhan. Saudara akan tidak sembarangan hidup jadi orang Kristen. Tidak asal nuntut Tuhan. Dan waktu Maria menuntut anaknya, kamu kan anak saya, hubungan keluarga itu tidak boleh ada di dalam hubungan dengan Tuhan. Saudara, hubungan Tuhan itu di atas segala-galanya. Dan pada saat dia katakan, saat itu belum tiba, mamanya langsung hati, aduh benar. Saudara, dia langsung begitu mendengar suara dia langsung taat, dan dia dengan taat dia menghasilkan satu tindakan ketaatan yang luar biasa, dan dia memerintahkan kepada orang-orang bagian yang mencedok-cedok buyung air itu. Dengarkan, apapun yang dikatakan dia, diperintahkan apapun, turuti dia. Itulah Maria, imannya sederhana, tidak bermacam-macam, tidak ada tetek bengeknya. Dia begitu disadarkan, jangan ngatur saya, saatku belum tiba. Dia tahu, oh iya betul. Dia beritahu, kamu ya, apapun dikatakan oleh anak saya semua, turuti semua. Dia tahu menempatkan di mana anaknya, dia tahu menempatkan siapakah Yesus ini, anak Allah tiga. Maria langsung taat dan dia menyatakan imannya dalam ketaatan, meminta semua orang tunduk dalam seluruh hidupnya atas perintah Tuhan. Itulah suara gembala yang Tuhan berikan. Suara gembala pertama kali yang diberikan Tuhan kepada Maria. Dan Maria turut, mama yang baik. Saudara, Yesus tidak mencari siapa yang salah. Kenapa bisa ini? Kenapa ini? Enggak, Tuhan katakan saatnya belum tiba. Kalau aku mau tolong, aku tolong. Tidak, tidak cari masalah. Pak tolong. Nah itu manusia punya hati Tuhan. Kalau kamu tolong jangan tolong. Nanti kalau tolong gimana? Jadi gimana ikut? Enggak perlu. Kalau kamu punya duit tolong aja. Kalau sudah saatnya tolong aja. Jangan ukur gimana ya nanti gini. Oh nanti kalau dia ngemplang gimana? Kalau dia nanti nggak balas gimana? Nah itu bukan nolong itu. Sudah bukan menolong. Tapi begitu dia taat dan dia memberikan perintah, apapun dikatakan oleh suara gembala itu, taati. Semua taat. Dan apa terjadi? Saudara, berkelimpahan anggur. Rumah tangga yang taat pada suara gembala, pada suara firman Tuhan, saudara, hidup kita akan berkelimpahan. Anak cucumu akan diberkati Tuhan. Saya berkali-kali berbicara di mimbar ini. Saudara, jika mau hidupmu diberkati Tuhan, saudara taat firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan seperti Maria. Pasal yang ketiga, Tuhan Yesus bertemu Nikodemus. Saudara perhatikan, bagaimanakah sikap orang Farisi, bagaimana sikap orang-orang yang punya ketinggian hati. Begitu ketemu Tuhan Yesus, diberitahu Tuhan Yesus, kamu harus dilahirkan baru. Nikodemus berkata, gimana lahir baru? Udah tua gitu. Hatinya nggak bisa terima, saudara. Kenapa begitu banyak pikiran-pikiran secara teologis, secara logis, biologis, dan gis-gis yang lain? Gak bisa gimana? Oh Nikodemus, kamu tidak mendengar suara gembala.